Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Di dalam surat Fatir ayat 32 dan 33, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita tentang klasifikasi umat Rasulullah SAW. Umat yang mendapatkan nikmat, menjadi pengikut dan menyeru ajakan Nabi SAW. Hanya saja umat ini terbagi 3 kelompok. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Summa awrasnal kitaba alladzi safaina min ibadina." Lalu kami wariskan kitab ini, maksudnya Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Hamba-hamba pilihan kami. Kata Ibnu Katsir, yaitu min hadil ummah, dari di tengah umat ini. Maksudnya umat Rasulullah SAW. Ya, Allah wariskan kitab itu, Al-Quran ini, kepada hamba-hamba pilihan kami. Lalu Allah katakan, "Faminhum dhalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat, biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Maka di tengah umat Muhammad ada yang dhalimun li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri. Ya, ini satu kelompok. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid, yaitu mereka yang muqtasid, ekonomis. Ya, di dalam beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba di atas kebaikan. Sabiqun bil khairat, biidznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu adalah keutamaan yang sangat besar. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini tadi ada klasifikasi umat Rasulullah SAW. Tinggal kita memilih mau klasifikasi yang mana. Pertama, yang mendolimi dirinya sendiri. Ya, siapa mereka? Kata Ibnu Katsir, al-murtakibu lil muharramat wa yatrukul wajibat. Mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan haram, yang meninggalkan dan atau meninggalkan yang wajib-wajib. Na'udzubillah. Ada dari umat ini yang berzina, minum khamar, ya, memakan riba, membunuh, tidak menutup aurat, dan seterusnya. Ada tidak? Ada. Bahkan tidak ada juga sebagian dari umat ini yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah tanpa sadar, ya, melakukan kesyirikan, ya, tanpa dia sadari, di atas kejahilannya, sehingga dia terjerumus kepada kesyirikan. Bahkan di tengah umat ini ada yang melakukan kebid'ahan dalam agama, melakukan tuntunan yang dahulu tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah perbuatan dosa-dosa besar, atau meninggalkan yang wajib. Ada di antara umat ini yang tidak salat, ketika bulan Ramadan tidak berpuasa, ketika ada harta tidak dia zakati, dia pun durhaka dengan orang tuanya, ribut dengan tetangganya, dia zalimi istri dan anak-anaknya, dan seterusnya. Maka ini zalimun li nafsihi. Dia telah mendolimi dirinya sendiri, tidak mendolimi orang lain, tidak mendolimi hakikatnya, ya, tidak mendolimi juga Allah Subhanahu wa taala, tapi mendolimi dirinya sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, ini umat Muhammad yang mereka tidak aman dari bencana dunia dan azab akhirat. Ya, mereka tidak aman dari bencana dunia dan azab akhirat ketika tidak sampai kepada mereka rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi kelompok yang pertama ini, zalimun li nafsihi. Ya, mendolimi dirinya sendiri. Ya, karena mereka walaupun hakikatnya nanti akhirnya mereka masuk surga. Karena umat ini pasti masuk surga ketika dia mati di atas, yaitu keislamannya, keimanannya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua adalah muqtasid, yang ekonomis dalam beragama. Apa itu? Yaitu mereka yang yakni tarkul muharramat ya wa fi'lil wajibat ma'a tarkil ba'dil mustahabat wartikabi al makruhat. Begitu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Yaitu orang yang
mereka Masya Allah sempurnakan yang wajib-wajib. Dia tinggalkan yang haram-haram. Dari perintah-perintah Allah, dari larangan-larangan Allah yang wajib dia sempurnakan, yang haram dia tinggalkan. Hanya saja dia kurang semangat untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Ya, tidak bersemangat untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Dan terkadang mereka melakukan yang makruh-makruh. Maka yang seperti ini ekonomis ya tetap insya Allah mereka selamat. Dijamin surga oleh Allah SWT ya, yang insya Allah mereka selamat dari api neraka. Hanya saja barangkali tingkatannya tidak seperti tingkatan yang kedua. Yang terakhir ma'asyiral muslimin yaitu sabiqun bil khairat, orang yang berlomba di atas kebaikan. Orang yang berlomba di atas kebaikan, siapa mereka? Subhanallah, mereka yang tidak sekedar melakukan yang wajib, mereka juga adalah semangat dengan yang sunnah. Mereka tidak sekedar meninggalkan yang haram, mereka juga meninggalkan yang makruh-makruh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ini tentunya adalah orang-orang yang tertinggi. Ya, orang-orang yang mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka disebut as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang berlomba dan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memiliki tingkatan yang lebih tinggi lagi, bahkan disebut mereka wali-wali Allah, memiliki perwalian ya dengan Allah yang lebih tinggi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi umat Muhammad yang tertinggi di hadapan Allah, yang tidak hanya melaksanakan yang wajib-wajib, kita sempurnakan yang sunnah. Tidak hanya melaksanakan yang meninggalkan yang haram-haram, kita tinggalkan yang makruh-makruh. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, minimal jangan sampai yang wajib kita tinggalkan. Jangan sampai yang haram kita lakukan. Karena kalau sudah yang wajib ditinggalkan, yang haram dilakukan, ya kita tidak aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.